Hai, kita masuk ke pertemuan kedua kuliah pengantar analisis data kategorik. Setelah di pertemuan pertama kemarin kita membahas mengenai uji non-parametrik untuk satu populasi, baik itu untuk menguji nilai tengah atau mediannya dan juga untuk menguji proporsi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai uji non-parametrik dua populasi dan juga korelasi peringkat. Ya, seperti pada layaknya uji parametrik yang sering kita lakukan, pada uji non-parametrik dua populasi ini, kita ingin melakukan pengujian terhadap median. Di sini kita ingin membandingkan median dari dua buah populasi, apakah median di populasi A sama dengan di median populasi B. Nah, untuk itu ada beberapa macam uji yang bisa kita lakukan di sini. Apa saja uji non-parametrik untuk dua populasi yang bisa kita lakukan? Baiklah, mari kita simak dulu penjelasan berikut ini. Oke, di sini saya ada ilustrasi mengenai restoran ayam goreng. Ya, mereka memiliki resep lama yang menjadi andalan. Lalu mereka ingin mengeluarkan resep yang baru. Nah, sebelum dikeluarkan ayam dengan resep yang baru tadi, dilakukan survei. Mereka ingin mengetahui apakah resep baru lebih enak dari sebelumnya. Maksudnya di sini apakah memang resep baru itu lebih disukai atau dipilih oleh responden. Di sini restoran ini tertarik pada tingkat perbaikan rasa atau kenikmatan dari ayam goreng tersebut. Oke, mereka melakukan survei. Namun, dalam survei ini mereka hanya memiliki 6 orang pelanggan yang dijadikan responden. Dan masing-masing harus memberikan nilai untuk masing-masing resep, baik yang lama maupun baru. Oke, ini kira-kira hasil surveinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengujinya atau bagaimana kita menarik kesimpulan kalau resep yang baru lebih disukai ataupun sebaliknya mereka lebih menyukai resep yang lama. Oke, salah satu solusi yang bisa kita gunakan jika kita ingin membandingkan dua populasi seperti ini adalah dengan menggunakan uji nilai tengah seperti yang kita lakukan sebelumnya di pelajaran metode statistika. Uji nilai tengah itu kita menggunakan sebaran Z atau sebaran T-student. Nah, namun di sini karena kita hanya memiliki 6 orang pelanggan, ya, otomatis kita tidak bisa mengasumsikan data yang kita punya ini mengikuti sebaran normal atau T-student karena N-nya terlalu kecil. Nah, karena itu untuk memecahkan permasalahan ini, kita gunakan metode uji non-parametrik. Uji yang bisa dilakukan yang pertama adalah uji Mann-Whitney. Oke, ini adalah asumsi-asumsi yang dibutuhkan dalam uji Mann-Whitney. Untuk hipotesis itu ada hipotesis yang dua arah dan juga satu arah. Seperti pelajaran sebelumnya, perlu diingat ini hipotesisnya kita tandai dengan kode A, B, dan C karena ini menentukan nanti statistik uji mana yang dipilih dan juga bagaimana kaidah keputusannya. Nah, untuk statistik uji, tahapan yang kita lakukan yang pertama adalah menggabungkan kedua data contoh tersebut. Lalu kita peringkatkan setiap pengamatan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika terdapat ties atau nilai yang sama, kita beri peringkat tengah atau mid-rank seperti yang sudah diajarkan di perkuliahan sebelumnya. Lalu jumlahkan peringkat yang berasal dari populasi 1, hanya yang populasi 1 ya. Nyatakan hasilnya sebagai S. Nah, statistik uji Mann-Whitney yang digunakan diperoleh melalui rumus ini. Oke, nah ini adalah kaidah pengambilan keputusannya sesuai dengan hipotesisnya tadi ya. Kalau yang A berarti kita lihat kaidah keputusan yang A,
yang B juga dilihatnya kaidah yang B, sedangkan hipotesis yang C juga kita lihat kaidah yang C. Oke, untuk membandingkan nilai statistik uji ini dengan statistik tabelnya, yang kita gunakan adalah tabel Mann-Whitney. Oke, jika kita menggunakan referensi buku Daniel, ini ada di tabel A7. Ya, ada sedikit catatan di sini untuk contoh yang berukuran besar. Berukuran besar itu jika kita temukan N1 atau N2-nya lebih dari 20 ya, ini dapat didekati dengan sebaran normal ya, atau Z. Nah, ini rumus pendekatannya kalau ada ties atau nilai yang sama. Sedangkan kalau tidak ada ties atau tidak ada nilai yang sama, ini kita bisa pakai rumus yang di bawah. Oke, kaidah keputusannya ini kita akan tolak H0 jika Z hitung yang ini atau yang ini itu lebih besar dari Z tabel ya, Z alfa atau Z alfa per 2 tergantung dengan hipotesisnya. Oke, kita lihat di sini ada contoh soal ya. Ada sampel yang diambil dari dua populasi. Populasinya di sini ada di dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, di sini menteri tersebut mengatakan bahwa produktivitas padi di dataran rendah ini lebih besar dibandingkan dengan dataran tinggi. Lalu lakukan uji Mann-Whitney pada taraf nyata 5%. Tahap pertama tadi kita gabungkan semua data ya tanpa melihat dia dari populasi A atau B. Lalu kita beri ranking semua urutan datanya yang sudah digabungkan ya. Seperti ini, paling kecil 900 kita kasih ranking 1, lalu 980 ini ranking 2, 3. Nah, ranking keempat ternyata berada di populasi 1. Ya, tidak masalah ya, karena tadi sudah kita gabungkan semua. Pada saat ranking ke-7 dan ke-8 ini nilainya sama 1200, maka kita gunakan mid rank seperti yang kemarin ya. Oke, kalau sudah, kita tadi jumlahkan ranking di populasi 1. Nah, di sini perlu dijelaskan ya mana yang mau kita sebut sebagai populasi 1, mana yang sebagai populasi 2. Nah, di sini kita yang akan sebutkan sebagai populasi 1 adalah yang di dataran rendah. Oke, kita jumlah semua rankingnya, didapat nilai 36,5. Nah, hipotesis yang kita susun ini berdasarkan pernyataan pada soalnya. Kita lihat lagi. Menteri mengatakan bahwa produktivitas padi di dataran rendah lebih besar dibandingkan dengan dataran tinggi. Rendah lebih besar dari dataran tinggi. Berarti yang dataran rendah ini kan nanti kita sebut sebagai MX ya. Dataran tingginya adalah MY. Berarti di sini kita bandingkan apakah di dataran rendah lebih besar daripada dataran tinggi. Nah, ini kita bandingkan ini kan tidak ada unsur sama dengannya ya. Jadi pernyataan ini kita masukkan ke dalam H1. Di sini bisa dilihat H1-nya adalah MX lebih besar dari MY. S-nya tadi 36,5. Ya, kita hitung statistik ujinya dengan rumus ini. S-nya tadi 36,5. N1 itu adalah jumlah pengamatan di populasi 1 ya, ada 5. Didapat nilai T-nya 21,5. Kriteria penolakan H0-nya ini sesuai dengan hipotesisnya tadi ya, berarti tolak H0 jika T lebih dari W1 min alfa. Sedangkan W1 min alfa sendiri didapat dengan rumus ini. Oke, W alfanya dapat dari mana ya? W alfanya ini kita lihat di tabel Mann-Whitney.
Tadi N1-nya 5, lalu N2-nya juga 5, P-nya 0,05, sehingga didapat W alfanya adalah 5. Karena itu, di sini kita masukkan W alfanya sama dengan 5. Ya, saya lanjut. Karena T-nya yang tadi 21,5 itu lebih besar dari W1 min alfa yang sebesar 20, maka kesimpulannya kita tolak H0. Berarti dalam hal ini kita bisa ambil kesimpulan cukup bukti untuk mengatakan bahwa produktivitas padi di dataran rendah itu lebih besar dibandingkan dengan dataran tinggi pada taraf nyata 5%. Ya, ini saya lampirkan ilustrasi perhitungan menggunakan Minitab ya. Oke. Pada tahap pertama, seperti biasa di bagian worksheet kita isi datanya yang rendah di C1, di sini saya bikin yang tinggi di C2 ya. Oke, setelah itu pilih di menu Stat, Non-Parametrics, terus ada Man with Knee. Oke, nanti akan keluar pop-up seperti ini. Kita isi sampel pertamanya yang rendah, keduanya yang tinggi ya. Terus pilih alternatifnya greater than, dan ini pilih alfanya kita tadi 0,05, berarti untuk confidence levelnya 95. Oke, lalu diokekan saja. Nah, ini output hasilnya ya. Di sini ada median untuk masing-masing kelompok. Nah, ini dugaan untuk selisihnya. Ini adalah selang kepercayaannya. Ini adalah nilai W. Kalau tadi kita sebutnya nilai T ya. Nah, lalu ini kesimpulannya. Ujinya ini signifikan ya pada p-value-nya ini 0,0375. Jadi nilai ini, p-value ini dibandingkan dengan alfa. Kalau kita punya alfanya 0,05, ini berarti lebih kecil dari alfa, sehingga kita tolak H0. Sama persis dengan kesimpulan pada saat perhitungan manual tadi.